Senin 24 Agustus 2020, sidang pengadilan militer dengan nomor register perkara 29K-PM208-AD-8-2020 atas nama terdakwa Tegar Silaban bin Martinus Silaban akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Kembali. Duduk siap, gerak. Sidang atas nama terdakwa Tegar Silaban bin Martinus Silaban siap dimulai. Laksanakan. Istirahat di tempat, gerak. Kepada auditor sehat ya? Apakah terdakwa siap untuk dihadirkan? Siap Yang Mulia. Kepada penasihat hukum sehat ya? Siap sehat Yang Mulia. Apakah terdakwa sehat? Siap sehat Yang Mulia. Sidang Pengadilan Militer Jakarta dengan nomor register perkara 29-K-PM 2-08-AD-8-2020 atas nama terdakwa Tegar Silaban bin Martinus Silaban dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada auditor, silakan hadapkan terdakwa ke dalam ruang persidangan. Siap, petugas hadapkan terdakwa masuk ke dalam ruang sidang. Kerjakan. Kiri, gerak. Luruskan. Lurus. Kepada Hakim Ketua. Hormat, gerak. Lapor, petugas siap menghadapkan terdakwa dalam persidangan. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Terdakwa silakan diluruskan. Bagaimana terdakwa, apakah sehat? Siap, sehat. Baik, sebelumnya kami akan memeriksa identitas terdakwa terlebih dahulu. Nama lengkap? Pangkat NRP? Siap, Sersan 2, NRP 6654321. Jabatan? Siap, Babinsa. Tempat tanggal lahir? Siap, Jakarta 9 Mei 92. Agama? Siap, Islam. Alamat tempat tinggal saudara? Siap, Jalan Tomang nomor 13, Jakarta Barat. Sebelumnya di sini terdakwa hadir sendiri atau didampingi oleh penasihat hukum? Siap, dampingi oleh penasihat hukum saya Yang Mulia. Benar ya itu penasihat hukum saudara? Siap, benar. Kepada penasihat hukum, apakah membawa surat perintah dari komandan dan surat kuasa khusus? Siap membawa Yang Mulia. Baik, silakan serahkan ke depan. Siap. Kembali ke tempat. Sebelumnya, terdakwa apakah telah membaca dakwaan? Meskipun saudara telah membaca dakwaannya, namun dakwaan tetap akan dibacakan pada persidangan ini. Kepada auditor, apakah dakwaannya telah siap? Siap Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Siap Yang Mulia, namun mohon izin dakwaan akan dibacakan pokok-pokoknya saja. Silakan. Siap, terima kasih Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang berbahagia, dan hadirin sidang yang berbahagia. Auditorat Jenderal TNI Auditorat Militer 208 Jakarta untuk keadilan. Surat dakwaan nomor sedak garing 71 garing Romawi 8 garing 2020. Auditor militer pada Auditorat Militer 208 Jakarta. 1. Berdasarkan keputusan penyerahan perkara dan Rem 052 Wijaya Krama selaku perwira penyerah perkara nomor Kep garing 14 garing Romawi 7 garing 2020 tertanggal 20 Juli tahun 2020 dan setelah mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa, identitas terdakwa dianggap telah dibacakan, penahanan terdakwa dianggap telah dibacakan. 2. Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan terdakwa tersebut ke
terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer 208 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut. Primer, bahwa terdakwa Tegar Silaban pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yakni pada hari Jumat tanggal 1 Juli tahun 2020 hingga hari Sabtu tanggal 16 Juli tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 yang bertempat di Jalan Susilo nomor 59 Grogol, Jakarta Barat dan Jalan Tawakal Raya Grogol, Jakarta Barat atau tempat-tempat lain yang setidak-tidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 208 Jakarta telah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak hingga menderita luka berat. Dengan uraian perbuatan sebagai berikut, bahwa terdakwa Tegar Silaban menjadi prajurit TNI Angkatan Darat pada tahun 2015 dan seterusnya dianggap telah dibacakan, bahwa telah terjadi balapan liar yang dilakukan oleh para geng motor di wilayah Grogol berdasarkan laporan dari masyarakat kepada Arman Pois selaku Ketua RW wilayah Grogol. Bahwa Arman Pois melaporkan kejadian tersebut kepada Serda Tegar Silaban melalui panggilan telepon. Bahwa Serda Tegar Silaban saat itu berada di pos jaga Koramil 13 Grogol untuk melakukan tugas piket. Bahwa tujuan Arman Pois melakukan panggilan telepon untuk melaporkan bahwa di Jalan Tawakal Raya Grogol, Jakarta Barat sedang berlangsung balapan liar yang sangat meresahkan warga di wilayah Grogol. Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Arman Pois, selanjutnya Serda Tegar Silaban langsung menuju tempat kejadian perkara. Bahwa setelah sampai di tempat kejadian perkara, Serda Tegar Silaban segera membubarkan balapan liar yang dilakukan oleh para geng motor dan berhasil menangkap salah satu anggota geng motor Rocky Ride yakni Roni Argiarama. Bahwa setelah menangkapnya, Serda Tegar Silaban mencaci maki Roni Argiarama serta memukulnya di bagian wajah hingga terhempas ke tanah. Bahwa atas perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Serda Tegar Silaban tersebut, kemudian Galda Putra selaku teman dan ketua geng Rocky Ride merasa tidak terima dengan tindakan anggota TNI tersebut dan memarahi Serda Tegar Silaban. Bahwa setelah Galda Putra memarahi anggota TNI tersebut justru membuat Serda Tegar Silaban semakin emosi dan akhirnya memukul Galda Putra hingga terhempas ke tanah. Bahwa Serda Tegar Silaban belum puas setelah melakukan pukulan kepada Galda Putra. Kemudian Serda Tegar Silaban mengambil satu batang rotan yang berada di dekatnya, kemudian dipukulkan ke tubuh Galda Putra, namun berhasil ditangkisnya menggunakan tangan kanannya. Bahwa Roni Argiarama membawa Galda Putra ke Rumah Sakit Siloam, Jakarta Barat. Bahwa setelah dibawa ke rumah sakit, Roni Argiarama segera menelpon Dian Kartika selaku ibunda dari Galda Putra untuk memberitahukan bahwa Galda Putra telah dibawa ke Rumah Sakit Siloam. Bahwa setelah mendapatkan perawatan, dokter mengatakan Galda Putra mengalami luka berat di sekujur tubuh, terutama kepala bagian belakang dan perut. Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 76C junto pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Subsidiar, uraian perbuatan sama dengan dakwaan primer, berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengingat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/6 dan selanjutnya dianggap telah dibacakan, menuntut agar perkara terdakwa tersebut dalam surat dakwaan ini diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer 208 Jakarta dengan permohonan terdakwa tidak ditahan, dipanggil dan dihadapkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara ini dengan identitas sebagai berikut. Identitas para saksi dianggap telah dibacakan. Jakarta 24 Agustus 2020, Auditor Militer Muhammad Ramdan SH, pangkat Kapten CHK NRP 199447196501. Sekian, terima kasih Yang Mulia. Kepada terdakwa, apakah mengerti dengan dakwaannya? Siap, mengerti. Apakah terhadap dakwaan tersebut akan mengajukan eksepsi? Siap, saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Kepada penasihat hukum, apakah akan mengajukan eksepsi? Siap, kami akan mengajukan eksepsi Yang Mulia. Apakah eksepsinya telah siap? Siap Yang Mulia. Silahkan dibacakan. Siap, terima kasih Yang Mulia.
Majelis Hakim yang mulia, auditor militer yang terhormat dan hadirin sidang yang saya hormati. Nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan auditor militer nomor sedak garing 71/9/2020 tertanggal 14 Agustus 2020 dengan nomor perkara 29/K/PM02/08/AD/5/2020 atas nama terdakwa Tegar Silaban bin Martinus Silaban. Majelis Hakim yang mulia, auditor militer yang terhormat dan hadirin sidang yang saya hormati, memperhatikan surat dakwaan yang dibacakan oleh auditor militer dalam perkara ini, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa mengajukan nota keberatan atas surat dakwaan auditor militer yang akan kami jabarkan dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, eksepsi karena kompetensi absolut. Bahwa berdasarkan pada kasus posisi yang terjadi dalam tindak pidana yang saat ini diperiksa, terdapat adanya unsur-unsur sipil dalam perkara ini. Implikasi pada kewenangan mengadili perkara ini seharusnya diselesaikan secara koneksitas. Berdasarkan pasal 89 ayat 1 KUHP yang berbunyi, tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman, perkara itu harus diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan militer. Selanjutnya disebut dalam pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer yang berbunyi, tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk Justisiable Peradilan Militer dan Justisiable Peradilan Umum diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan militer. Kecuali, mohon maaf yang mulia, maksud saya lingkungan pengadilan umum. Kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman, perkara itu harus diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan militer. Selanjutnya dipertegas kembali dalam pasal 3 ayat 4 huruf A TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi, prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dan dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Maka dari itu saya selaku penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa Pengadilan Militer 0208 Jakarta tidak berwenang dalam kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap seorang remaja yang sebagaimana telah dianggap melanggar dakwaan primer pasal 76C junto pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dakwaan subsidiar pasal 351 ayat 2 KUHP. Sehingga dalam hal ini yang berwenang untuk mengadili dan memutus perkara tindak pidana penganiayaan ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sesuai dengan tempat kejadian perkara atau the locus delicti. Hal ini dikarenakan syarat untuk Pengadilan Militer 0208 Jakarta agar bisa mengadili dan memutus perkara tindak pidana penganiayaan yang melibatkan unsur sipil mensyaratkan adanya keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman, perkara itu harus diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan militer. Majelis Hakim yang mulia, auditor militer yang terhormat dan hadirin sidang yang saya hormati, berdasarkan pada nota keberatan yang telah diuraikan di atas, maka dari itu saya selaku penasihat hukum terdakwa Serda Tegar Silaban bin Martinus Silaban memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Primer, yang pertama menerima nota keberatan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Kemudian yang kedua, menyatakan Pengadilan Militer 0208 Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 29/K/PM 02/08/AD/5/2017-2020. Kemudian yang ketiga, memulihkan hak terdakwa dalam hal kedudukan, harkat serta martabatnya di hadapan masyarakat. Subsidiar, apabila yang mulia Majelis Hakim atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, saya selaku penasihat hukum terdakwa memohon putusan seadil-adilnya ex equo et bono. Demikian nota keberatan ini saya sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan petunjuk pada Majelis Hakim sehingga dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Jakarta 24 Agustus 2020, hormat saya penasihat hukum terdakwa Nadilawati SH. Terima kasih Yang Mulia. Baik, selanjutnya kepada auditor, apakah akan mengajukan tanggapan terhadap eksepsi tersebut? Siap, kami tetap pada dakwaan kami yang mulia. Selanjutnya setelah penasihat hukum membacakan eksepsinya, maka agenda sidang selanjutnya akan dilanjutkan dengan putusan sela dari Majelis Hakim.
Maka dari itu majelis hakim akan berunding. Baik, setelah majelis hakim berunding, maka sidang akan diskor selama 3 jam. Maka dari itu sidang diskors. Skors dicabut. Setelah majelis hakim berunding, maka majelis hakim akan membacakan putusan selas secara bergantian. Kepada terdakwa harap didengarkan. Putusan sela nomor 29/K/PM/08/AD/8/2020 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Militer 2/08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 dan seterusnya. Pengadilan Militer Jakarta tersebut di atas membaca berkas perkara terdakwa, memperhatikan 1. Keputusan penyerahan perkara, 2. Surat dakwaan auditor militer, 3. Surat penetapan, 4. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. Mendengar 1. Pembacaan surat dakwaan auditor militer. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hakim Anggota 1. Saya lanjutkan. Menimbang bahwa pembacaan eksepsi surat dakwaan auditor sebagai berikut. Eksepsi karena kompetensi absolut yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan pada kasus posisi yang terjadi dalam tindak pidana yang saat ini diperiksa, terdapat unsur-unsur sipil dalam perkara ini. Implikasi kewenangan mengadili perkara ini seharusnya diselesaikan secara koneksitas berdasarkan pasal 89 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa setelah memperhatikan surat dakwaan auditor militer, eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa, dan juga setelah memperhatikan segala ketentuan hukum yang berhubungan dengan surat dakwaan, majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. Menimbang, majelis hakim berpendapat bahwa meskipun tindak pidana ini dilakukan secara bersama-sama oleh sipil dan militer, tetapi sejak awal sudah dilakukan pemisahan proses pemeriksaan persidangan atau splitsing. Menimbang bahwa proses splitsing dilakukan guna memberikan kepastian hukum kepada terdakwa untuk secepatnya mendapatkan keputusan pengadilan, karena jika dilihat di lapangan, perkara koneksitas penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu, demi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah, sehingga pemilihan pemisahan perkara atau splitsing adalah pilihan yang rasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Anggota 2. Saya lanjutkan, menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis hakim berpendapat keberatan penasihat hukum terdakwa dalam eksepsinya tidak dapat diterima dan harus ditolak. Menimbang bahwa surat dakwaan auditor militer dalam perkara terdakwa ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 130 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer mengenai syarat material surat dakwaan, serta perkara terdakwa ini tidak termasuk dalam kategori perkara yang nebis in idem. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis hakim berpendapat keberatan penasihat hukum terdakwa dalam eksepsinya dinyatakan tidak dapat diterima sehingga harus ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa tidak cukup alasan untuk membatalkan surat dakwaan auditor militer pada auditor militer 2/08 Jakarta. Menimbang bahwa oleh karena keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima atau ditolak, sidang perkara terdakwa ini dilanjutkan. Mengingat pasal 130 dan pasal 145 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Saya kembalikan. Memutuskan. 1. Menolak eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa. 2. Menyatakan bahwa Pengadilan Militer Jakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Tegar Silaban bin Martinus Silaban. 3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara terdakwa tersebut di atas, yaitu Tegar Silaban bin Martinus Silaban, NRP 552458, dilanjutkan. Demikian putusan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 dalam musyawarah majelis hakim oleh Muhammad Fadli SH MH Letkol Sus NRP 522940 sebagai hakim ketua dan Ainun Jiwati SH Mayor CHK NRP 110045
serta Nadia Rosa Damayanti SHMH, Mayor Laut NRP 16762-P, masing-masing sebagai Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas. Auditor Militer Muhammad Ramdan SH, Letkol CHK, NRP 291045, Penasihat Hukum Nadilawati SH, Lettu, NRP 219603, dan Panitera Pengganti Nia Diniawati SH, Lettu, CHK, NRP 219978, di hadapan umum dan terdakwa. Bagaimana terdakwa, apakah mengerti dengan putusan selanya? Baik, setelah putusan selah dibacakan, maka agenda sidang selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan barang bukti dari auditor. Bagaimana auditor, apakah saksinya telah siap? Belum yang mulia. Kira-kira mau mengajukan berapa orang saksi? 2 orang yang mulia. Butuh berapa lama untuk menyiapkannya? 7 hari yang mulia. Kepada penasihat hukum, apakah akan mengajukan saksi? Siap ya yang mulia. Panitera, 7 hari dari hari ini, hari dan tanggal berapa? Hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 yang mulia. Bagaimana penasihat hukum, apakah bisa hadir? Siap bisa yang mulia. Baik, untuk memberikan waktu auditor dan penasihat hukum menyiapkan saksi dan barang buktinya, maka dari itu persidangan pada perkara ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin 31 Agustus 2020 pukul 9 dan seterusnya. Untuk terdakwa silakan menghadap ke pengadilan tanpa dipanggil kembali karena ini merupakan panggilan resmi. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Militer Jakarta yang memeriksa nomor register perkara 29-K-PM 2-08-AD-8-2020 dan seterusnya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, maka sidang agenda kali ini dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan barang bukti. Kepada terdakwa silakan duduk di samping penasihat hukum. Kepada auditor, apakah saksinya telah siap? Siap yang mulia. Baik, silakan dihadirkan. Siap, petugas hadirkan para saksi masuk ke dalam ruang sidang. Kerjakan. Luruskan. Lurus. Pada Hakim Ketua. Berbuat. Gerak. Tegak. Gerak. Lapor. Petugas siap menghadirkan para saksi dalam persidangan. Kembali ke tempat. Balik ke tempat. Para saksi silakan diluruskan. Bagaimana para saksi? Sehat ya? Sehat yang mulia. Baik, sebelum para saksi memberikan keterangan, maka akan diperiksa terlebih dahulu identitas para saksi. Saudara akan saya panggil dengan saksi 1 dan saudara akan saya panggil dengan saksi 2 ya. Silakan disebutkan saudara saksi 1, nama, Nama saya Roni Anggiarama. tempat tanggal lahir, Di Jakarta 17 Februari 1991. alamat tempat tinggal, Jalan Kembangan nomor 7 Purinda, Jakarta Barat yang mulia. agama. Islam. Baik, cukup terima kasih kepada saudara saksi 2. Silakan disebutkan nama lengkap, Arman Pois, tempat tanggal lahir, Jakarta 10 Februari 1980, alamat tempat tinggal, RT 8 RW 002, Kelurahan Grogol, Jakarta Barat. agama. Agama Islam. Baik, cukup terima kasih. Baik, para saksi, apakah para saksi mengerti kenapa dihadirkan dalam persidangan ini? Mengerti yang mulia. Sebelumnya, apakah para saksi memiliki hubungan darah atau semenda dengan terdakwa? Saksi 1? Saksi 2? Baik, sebelum para saksi memberikan keterangan, maka para saksi harus disumpah terlebih dahulu. Apakah bersedia? Sedia yang mulia. Baik para saksi, silakan rapatkan barisan dan ikuti kata-kata saya. Kepada rohaniawan silakan dibantu. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah
bahwa saya dalam pemeriksaan tingkat pertama dalam pemeriksaan tingkat pertama perkara pidana atas nama Tegar Silaban perkara pidana atas nama Tegar Silaban akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Kasih kepada rohaniawan, silakan kembali. Kepada auditor, apakah pemeriksaan saksi akan dilakukan secara bersamaan atau sendiri-sendiri? Siap, karena keterangan yang akan diberikan oleh kedua saksi ini berbeda. Untuk itu kami minta keterangannya diberikan secara sendiri-sendiri, Yang Mulia. Baik, bagaimana penasihat hukum? Siap ya Yang Mulia. Baik, kepada saksi 2 dipersilakan terlebih dahulu meninggalkan ruang sidang, nanti akan dipanggil kembali. Saksi 1 silakan duduk di tempat duduk yang telah disediakan. Saksi, saudara telah disumpah dan sumpah ini harus ditanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bila saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan hukuman pidana. Mengerti? Mengerti Yang Mulia? Baik, saudara saksi, di sini saya akan langsung ajukan pertanyaan ya. Apakah saudara saksi mengenal korban yaitu Galda Putra? Galda Putra itu sebenarnya teman saya Yang Mulia. Baik, apakah saudara saksi juga dipukul oleh terdakwa? Pada saat itu, ya saya dipukul oleh saudara terdakwa ini Yang Mulia. Berapa kali pukulan tersebut dan di bagian wajah mana saja? Dia mengenai pukulan ke saya 1 kali dan mengenai daerah pipi saya Yang Mulia. Pipi sebelah kanan. Baik, cukup. Siap, ada Yang Mulia. Baik, silakan diajukan. Siap, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, dari keterangan saudara tadi mengatakan bahwa saudara dipukul oleh terdakwa, benar ya? Benar Pak. Apakah saudara tahu alasan terdakwa memukul saudara? Saya kurang tahu ya Pak, tapi pada saat waktu itu memang si saudara terdakwa ini dengan teman saya si Galda waktu itu terlibat cekcok. Nah, pada saat itu saya menengahi, tapi malah saya terkena pukulan dari saudara terdakwa ini Pak. Lantas selanjutnya, bisakah saudara jelaskan bagaimana kronologi saat terdakwa memukul korban? Oke, baik. Jadi pada saat itu saya dan Galda beserta teman-teman yang lainnya sedang mengadakan kopdar di Jalan Tawakal. Nah, pada saat itu, pada saat kami kumpul, tiba-tiba si saudara terdakwa ini datanglah ke rombongan kami dengan membubarkan rombongan kami, tapi dengan cara yang tidak menunjukkan bahwa dia itu memang dia anggota TNI. Jadi dia itu membubarkan dengan cara yang tidak sopan dan juga tidak pantas gitu, seperti itu Pak. Berarti saudara melihat terdakwa memukul korban, menggunakan apa? Jadi pada saat waktu itu si saudara terdakwa ini memukul saya dengan tangan kosong. Tapi pada saat itu saya kan melihat Galda dengan si saudara terdakwa ini terlibat cekcok. Saya menengahi, lalu saya terkena pukulan. Nah, pada saat saya jatuh, saya melihat saudara terdakwa ini memukul teman saya si Galda itu menggunakan rotan, Pak. Setelah saudara melihat terdakwa memukul korban menggunakan rotan, apa yang selanjutnya saudara lakukan? Nah, pada saat itu saya melihat si Galda dipukul dengan rotan, lalu saya lantas pergi memanggil teman-teman saya untuk datang ke daerah tersebut untuk melerai antara si Galda dengan si saudara terdakwa ini. Setelah meninggalkan TKP, apakah saudara sempat kembali lagi? Iya Pak, saya sempat kembali lagi. Apa yang saudara saksi lihat? Nah, pada saat itu saya melihat si Galda sudah tergeletak di tanah dan saudara terdakwa ini sudah tidak ada lagi di tempat. Baik, terima kasih keterangannya saudara saksi. Cukup Yang Mulia. Penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Siap, ada Yang Mulia. Baik, silakan. Siap, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, sudah berapa kali saudara saksi melakukan balap liar di daerah tersebut? Kami sebenarnya tidak balapan liar ya Bu. Kami itu tadi kemarin tuh hanya melaksanakan kopdar. Itu kopdar itu biasanya rutin sih Bu, bulanan. Tapi kalau misalkan balapan liar tuh hanya iseng-isengan aja Bu. Jadi seperti itu. Tapi walaupun iseng-iseng berarti ada balap liar kan? Sebenarnya iseng sih Bu. Kalau misalkan rencana ada dari awal tuh enggak. Baik. Terkait dengan kronologi pemukulan tersebut, apakah saudara terdakwa ini langsung memukul saudara saksi pada saat itu?
Enggak, Bu. Jadi pada waktu itu saudara terdakwa ini datang ke rombongan kami, lalu berteriak-teriak, ya, teriak-teriak nggak jelas gitu loh, Bu. Nah itu langsung membubarkan kami, tapi dengan cara yang tidak pantas, seperti itu. Kemudian apakah saudara melihat langsung pada saat saudara terdakwa memukul korban? Saya melihat pada saat itu kan saya udah jatuh terkena pukulan dari saudara terdakwa ini. Lalu saya melihat si saudara terdakwa ini memukul teman saya si Galda itu tadi dengan menggunakan rotan. Seperti Baik. itu. Kemudian setelah saudara melihat saudara korban dipukul oleh terdakwa, apa yang saudara lakukan? Nah, pada saat itu saya memanggil teman-teman saya untuk datang ke tempat. Namun ya itu tadi, si saudara terdakwa sudah tidak ada lagi dan teman saya sudah tergeletak di tanah. Kemudian apakah saudara membawa korban ke rumah sakit atau tidak pada saat itu? Ya, pada saat itu saya sudah melihat Galda sudah tergeletak di tanah. Lalu saya berserta teman-teman saya berinisiatif untuk membawa si Galda ke rumah sakit. Pada saat Anda membawa korban ke rumah sakit, apakah saudara melihat terdakwa di sana? Tidak sama sekali. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup, Yang Mulia. Kepada terdakwa, apakah ada tanggapan terkait keterangan saksi? Siap, ada Yang Mulia. Saya berusaha untuk membantu korban, tetapi korban telah dibawa oleh teman-temannya ke rumah sakit, Yang Mulia. Saudara saksi, keterangan saudara dianggap telah cukup, maka silakan duduk di kursi bagian belakang saudara. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kepada saksi 2, dipersilakan masuki ruang persidangan. Silakan duduk. Saudara saksi, saudara telah disumpah, maka sumpah ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila saudara memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam hukuman pidana penjara. Mengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik saudara saksi, apakah saudara saksi merupakan ketua RW 002 Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol? Benar. Apakah saudara saksi mengenal terdakwa? Mengenal. Dari mana saudara saksi mengenal terdakwa? Terdakwa ini bekerja di Koramil dekat wilayah RW 02 yang saya pimpin. Apakah ada pertanyaan? Siap, ada Yang Mulia. Baik, silakan diajukan. Siap, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, karena saudara merupakan ketua RW 2 di wilayah Grogol, Jakarta Barat, bisakah saudara saksi menjelaskan mengenai kronologi kejadian balapan liar di lokasi saudara? Baik, jadi pada waktu itu sekitar pukul 2 pagi. Waktu itu saya mendengar suara-suara bising dari kendaraan bermotor yang digeber-geber. Kemudian saya mencoba untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun setelah saya melihat ternyata terjadi aksi balapan liar. Tidak lama setelah itu saya langsung menelpon saudara terdakwa untuk hadir di lokasi kejadian dan saya minta untuk melakukan pembubaran dari aksi balapan liar itu. Saudara saksi mengatakan saudara menghubungi terdakwa untuk hadir di lokasi balapan liar. Betul. Saat saudara terdakwa tiba di lokasi kejadian, apa yang terjadi? Saat tiba di lokasi kejadian, terdakwa saya minta untuk melakukan pembubaran dan saat itu bersama saya. Dan saat melakukan pembubaran itu, para remaja itu langsung bubar pada waktu itu. Namun ada 2 remaja yang melakukan provokasi sehingga kami terpancing emosinya. Terpancing emosi berarti benar ya, saudara saksi dan juga terdakwa mengeroyok atau melakukan kekerasan terhadap korban? Iya, saya melakukan kekerasan terhadap korban. Bagian tubuh mana saja yang saudara saksi dan juga terdakwa pukul? Yang saya ingat hanya bagian wajah dan bagian punggung. Baik, terima kasih keterangannya saudara saksi. Cukup Yang Mulia. Kepada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Siap, ada Yang Mulia. Baik, silakan. Siap, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, berdasarkan keterangan saudara tadi, saudara merupakan ketua RW di daerah tersebut, betul ya? Betul. Baik, saudara saksi, apakah betul saudara yang memanggil terdakwa pada saat itu untuk menghentikan balap liar tersebut? Ya, saya waktu itu yang memanggil saudara terdakwa. Baik, kemudian
Anda sebagai ketua RW daerah tersebut, apakah tidak ada upaya lain untuk menghentikan balap liar tersebut? Ya, pada waktu itu memang ada saya berinisiatif untuk berupaya lainnya selain dari memanggil saudara terdakwa ini. Tapi karena saya merupakan ketua RW, saya tidak mungkin untuk membawa massa dari wilayah RT saya. Karena saya yakin nanti akan menimbulkan kerugian lebih besar. Karena mungkin dengan membawa massa itu malah akan memprovokasi massa sehingga nanti mengakibatkan para remaja-remaja tersebut malah lebih parah lagi. Mungkin bisa mengakibatkan luka-luka dan saya nggak mau itu, makanya saya memanggil terdakwa datang ke lokasi. Baik, apakah balap liar tersebut mengganggu masyarakat setempat? Dan itu sangat mengganggu sekali karena pada waktu jam 2 malam dan itu merupakan jam waktunya untuk istirahat. Masyarakat saya juga butuh ketenangan dan ketika terjadi balapan liar itu sungguh sangat mengganggu sekali. Baik, pada saat kejadian penganiayaan tersebut apakah saudara ada di tempat? Ya, saya berada di tempat bersama terdakwa. Apakah pada saat itu terdakwa langsung memukul korban? Tidak, waktu itu saat saya bersama terdakwa berada di lokasi kejadian, saya mencoba untuk membubarkan saja. Namun karena ada 2 remaja yang berboncengan, itu sempat memprovokasi kami dengan mengeluarkan kata-kata kotor. Lalu saya peganglah bagian belakang motornya, tapi para korban tersebut malah terjatuh. Dan saat terjatuh itu malah seakan-akan menantang kami dan mengeluarkan kata-kata kotor lagi, sehingga kami terpancing emosinya dan melakukan perbuatan itu. Baik, berarti dapat saya simpulkan bahwa tujuan terdakwa itu memukul korban adalah untuk menghentikan balap liar tersebut, betul ya? Betul. Baik, terima kasih saudara saksi. Saya rasa cukup yang mulia. Kepada terdakwa, apakah ada tanggapan terhadap keterangan saksi? Baik, saudara saksi, keterangan saudara dianggap telah cukup. Silakan duduk di samping kursi saksi 1. Baik, terima kasih. Selanjutnya diingatkan untuk para saksi untuk tidak saling bercakap satu sama lain. Kepada auditor, saksinya cukup ya? Baik, penasihat hukum, apakah saksinya telah siap? Siap yang mulia. Baik, silakan dihadirkan. Siap. Petugas hadirkan saksi ke dalam ruang persidangan. Kerjakan. Gerak. Kiri. Gerak. Luruskan. Lurus. Pada hakim ketua. Hormat. Gerak. 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 Lapor. Petugas siap menghadirkan saksi dalam persidangan. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Saudari saksi, silakan diluruskan. Saudari saksi sehat ya? Sehat yang mulia. Siap ya memberikan keterangan di persidangan ini? Bersedia yang mulia. Baik, sebelumnya kami akan memeriksa terlebih dahulu identitas saudari saksi. Baik, saudara saksi, silahkan dijawab. Nama lengkap, Nama saya Niawati, tempat tanggal lahir, Jakarta 21 Oktober 1986. alamat tempat tinggal, Alamat saya Jalan Jenderal Sudirman nomor 21 Jakarta Barat yang mulia. agama Islam ya, cukup. Iya yang mulia. Apakah saudari bersedia memberikan keterangan di persidangan ini? Baik, apakah saudari saksi ada memiliki hubungan darah atau semenda dengan terdakwa? Tidak ada yang mulia. Saudari saksi, sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari harus disumpah terlebih dahulu. Apakah saudari bersedia? Baik, saudari saksi, silakan ikuti kata-kata saya kepada rohaniawan, silakan dibantu. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya dalam pemeriksaan tingkat pertama dalam pemeriksaan tingkat pertama perkara pidana atas nama Tegar Silaban akan memberikan keterangan yang sebenarnya tiada lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih kepada rohaniawan, silakan kembali. Saudari saksi, silakan duduk di kursi yang telah disediakan.
Sebelumnya kami peringatkan kepada saudari saksi, saudari telah disumpah, maka saudari harus mempertanggungjawabkan sumpahnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila saksi memberikan keterangan palsu, maka saudari saksi dapat diancam dengan hukuman pidana. Mengerti? Mengerti Yang Mulia. Kepada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Siap, ada Yang Mulia. Baik, silakan diajukan. Siap, terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan diri hadir dalam ruang persidangan hari ini ya. Iya, Bu. Baik, saudari saksi, apakah saudari betul warga asli daerah tersebut? Iya, Bu. Saya warga asli dari daerah Grogol. Saya sudah sejak lahir tinggal di sana, Bu. Berarti sudah cukup lama ya? Iya, sudah cukup lama. Baik, apakah saudari saksi mengetahui terkait dengan balap liar tersebut? Untuk balapan liar tersebut saya mengetahuinya, Bu, karena balapan liar tersebut sangat meresahkan warga sekitar Grogol, Bu. Berarti betul mengganggu ya masyarakat Iya, sekitar. sangat mengganggu. Baik, apakah ada upaya lain dari masyarakat untuk menghentikan balap liar tersebut? Upaya yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu melaporkannya kepada pihak RW, lalu warga bersepakat untuk membubarkan geng motor tersebut, Bu. Baik, apakah ada petugas keamanan di daerah tersebut? Iya, ada petugas keamanan, Bu. Baik, terima kasih saudari saksi, saya rasa cukup Yang Mulia. Kepada auditor, apakah ada pertanyaan? Siap, ada Yang Mulia. Baik, silakan. Siap, terima kasih Yang Mulia. Saudari saksi, tadi saudari saksi mengatakan bahwa ada petugas keamanan di lokasi balapan liar. Iya. Apa tindakan yang dilakukan oleh petugas keamanan saat melihat adanya balapan liar? Ya, yang dilakukan oleh petugas keamanan pada saat itu mereka memberikan teguran kepada geng motor tersebut, namun teguran tersebut diabaikan, Pak, oleh geng motor. Baik, saudari saksi, biasanya sekitar jam berapa balapan liar tersebut diadakan? Mereka mulai melakukan balap liar tersebut sekitar jam 1-an, Pak. Apakah geng motor yang mengikuti balapan liar tersebut selalu melukai warga? Tidak, Pak, tidak pernah melukai warga, tapi suara motor dari geng motor tersebut suaranya sangat bising, Pak, sehingga meresahkan warga. Baik, terima kasih saudari saksi. Cukup Yang Mulia. Kepada terdakwa, apakah ada tanggapan? Baik, saudari saksi, keterangan saudari dianggap telah cukup, maka silakan duduk di samping saksi sebelum saudari. Karena pemeriksaan saksi telah cukup, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa, silakan duduk di kursi bagian tengah. Terdakwa sehat ya? Siap, sehat. Baik. Terdakwa, sejak kapan terdakwa masuk ke dalam anggota TNI Angkatan Darat? Siap, dari tahun 2015 Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa mengenal saksi Arman Pois? Siap, mengenal Yang Mulia. Baik, silakan saudara ceritakan bagaimana kronologi awal kejadian tersebut. Siap. Baik, jadi pada malam itu saya mendapat laporan dari warga bahwa ada geng motor yang akan melakukan balap liar di lingkungan warga. Maka dari itu saya sebagai salah satu aparat penegak hukum berusaha untuk mengendalikan geng motor tersebut agar tidak ada yang membuat kerusuhan. Begitu Yang Mulia. Auditor, apakah ada pertanyaan? Siap, ada Yang Mulia. Baik, silakan. Siap, terima kasih Yang Mulia. Saudara terdakwa. Siap. Tadi saudara mengatakan mendapatkan laporan dari warga. Betul. Tepatnya warga siapa yang melaporkan ke saudara? Dari Bapak Arman Pois, Pak. Ketua RW, betul ya? Siap, betul. Baik, setelah saudara terdakwa mendapatkan laporan dari Arman Pois selaku Ketua RW, apa yang selanjutnya saudara lakukan? Siap, saya langsung menindaklanjutinya dan mendatangi kerumunan geng motor tersebut untuk membubarkan mereka, Pak, agar tidak membuat keributan pada malam hari itu, Pak. Saat tiba di lokasi kejadian, apa yang saudara lakukan? Cara apa yang saudara lakukan dalam membubarkan aksi balapan liar tersebut? Pertama-tama saya menggunakan pendekatan yang halus, Pak, yaitu memberitahu mereka dan menasihati mereka, tetapi mereka tiba-tiba langsung mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, Pak, dan itu menyulut emosi saya, Pak. Setelahnya, apakah benar saudara memukul korban? Siap, betul. Berapa kali saudara memukulnya? 1 kali, Pak. Bagian tubuh mana saja? Kalau tidak salah, hanya di wajah, Pak. Jangan kalau tidak salah yang pastinya. Hanya di wajah, Pak. Baik, cukup. Terima kasih Yang Mulia.
Penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Siap, ada yang mulia? Silakan. Siap, terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, pada saat saudara menghentikan balap liar tersebut, apakah saudara langsung memukul korban? Siap, tidak Bu. Pertama-tama saya mendekati mereka secara perlahan-lahan, tetapi mereka langsung mengata-ngatai saya dengan kata yang tidak pantas Bu. Maka dari itu saya tersulut emosinya Bu. Kemudian pada saat setelah terdakwa memukuli korban, apakah saudara terdakwa kembali ke TKP untuk menolong korban? Siap, saya kembali ke TKP, tetapi korban telah dibawa oleh teman-temannya ke rumah sakit Bu. Baik, apakah saudara terdakwa menyesal dengan perbuatan saudara? Siap, saya sangat menyesal Bu. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup yang mulia. Kepada para saksi, apakah ada tanggapan terhadap keterangan terdakwa? Selanjutnya, karena pemeriksaan terdakwa telah cukup, maka agenda sidang selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti. Kepada auditor, apakah barang buktinya telah siap? Siap yang mulia. Baik, silakan ajukan ke depan. Para saksi dan terdakwa, penasihat hukum, silakan ke depan. Siap, terima kasih yang mulia. Baik yang mulia, alat bukti yang pertama, 1 lembar visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siloam. Kemudian barang bukti yang pertama, handphone Samsung A37 warna hitam milik terdakwa, rotan berukuran 1 meter yang digunakan terdakwa, baju putih milik korban, dan sepatu pantofel milik terdakwa yang mulia. Terdakwa benar ya? Terdakwa benar ya, ini milik terdakwa. Siap, benar. Para saksi, benar ya ini milik korban? Benar yang mulia. Selanjutnya terdakwa, apakah benar itu sepatu terdakwa? Siap, benar. Baik, kami rasa cukup, silakan kembali ke tempat masing-masing. Dengan telah cukupnya pemeriksaan saksi, terdakwa dan barang bukti, maka sidang selanjutnya akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan tuntutan dari auditor. Kepada auditor, apakah tuntutannya telah siap? Belum yang mulia. Butuh berapa waktu untuk menyiapkannya? Untuk menyiapkan tuntutan butuhkan waktu 7 hari yang mulia. Panitera, 7 hari dari hari ini hari dan tanggal berapa? Hari Senin tanggal 7 September 2020 yang mulia. Kepada penasihat hukum, apakah bisa hadir? Siap, bisa yang mulia. Selanjutnya untuk memberikan waktu kepada auditor untuk menyiapkan tuntutannya, maka dari itu persidangan pada perkara ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin 7 September 2020 pukul 9 dan seterusnya. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Militer Jakarta dengan nomor register perkara 29-K-PM 2-08-AD-8-2020 dan seterusnya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, maka persidangan kali ini akan dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan dari auditor. Kepada auditor, apakah tuntutannya telah siap? Siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan. Kepada terdakwa silakan didengarkan. Siap. Mohon izin yang mulia, tuntutan akan dibacakan pokok-pokoknya saja. Silahkan. Siap, terima kasih yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum dan hadirin sidang yang berbahagia. Auditorat Jenderal TNI Auditorat Militer 208 Jakarta untuk keadilan. Tuntutan Hakim Ketua dan para hakim anggota yang kami muliakan. Izinkanlah kami meninjau hasil pemeriksaan dalam sidang perkara atas nama identitas terdakwa dianggap telah dibacakan, penahanan terdakwa dianggap telah dibacakan, terdakwa diperiksa dalam pengadilan berdasarkan surat keputusan penyerahan perkara dari Danrem 052 Wijaya Krama selaku Papra nomor Kep garing 14/7/2020 tertanggal 20 Juli tahun 2020. Kepada terdakwa telah didakwa dengan bentuk dakwaan subsidiaritas bahwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 208 Jakarta telah melakukan tindak pidana. Dalam dakwaan primer, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,
menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 76C junto pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam dakwaan subsidiar, barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis hakim yang kami muliakan, seberapa jauh kebenaran dakwaan kami yang ditujukan terhadap terdakwa menghendaki dukungan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang terungkap di dalam persidangan. Keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dianggap telah dibacakan. Majelis hakim yang kami muliakan, dari rangkaian fakta-fakta sebagaimana kami uraikan di atas, izinkanlah kami mengkaji sejauh mana terpenuhinya unsur-unsur delik seperti yang dirumuskan dalam dakwaan primer kami. Dari keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan mengenai unsur-unsur deliknya tersebut kami buktikan sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang. 2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan unsur luka berat. Penjelasan ketiga unsur tersebut dianggap telah dibacakan. Sebelum meningkat pada bagian akhir dari tuntutan ini, izinkan kami mengutarakan masalah-masalah lain yang langsung maupun tidak langsung ada pengaruhnya terhadap tuntutan kami. Antara lain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI. Perbuatan terdakwa merusak citra Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di mata masyarakat. Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang mengakui kesalahannya, dan terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Roni Argia Rama dan korban Galda Putra. Majelis hakim yang kami muliakan, sampailah kini pada akhir tuntutan. Berdasarkan uraian-uraian di atas, kami mohon agar Pengadilan Militer 208 Jakarta menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 76C junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tuntutan, dengan mengingat pasal tersebut di atas dan peraturan perundang-undangan lainnya, kami mohon kepada majelis hakim agar terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 76C junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan penjara dan dipotong masa penahanan sementara. 3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yakni 1 lembar visum et repertum nomor 353/01/1/2020 tertanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Siloam tetap dalam berkas perkara. Barang-barang yakni 1 buah rotan sepanjang 1 meter, handphone merek Samsung A37 milik terdakwa, kaos warna putih dengan bercak darah milik korban Galda Putra, sepatu pantofel milik terdakwa dirampas untuk dimusnahkan, dan 2 unit motor TNI dengan plat nomor 63554 dan 4949 dikembalikan kepada Koramil 13 Grogol, Jakarta Barat. 4. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp15.000. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin serta keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer 208 Jakarta dalam memutus perkara ini. Demikian surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini. Jakarta 7 September 2020. Auditorat Militer 208 Jakarta, Muhammad Ramdan SH, pangkat Kapten CHK, NRP 1994719501. Sekian, terima kasih Yang Mulia. Kepada terdakwa, apakah akan mengajukan nota pembelaan terhadap tuntutan?
Siap, saya serahkan kepada penasihat hukum saya yang mulia. Kepada penasihat hukum, apakah akan mengajukan nota pembelaan? Siap, kami akan mengajukan nota pembelaan yang mulia. Butuh berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkannya? Siap, 7 hari yang mulia. Panitera, 7 hari dari hari ini, hari dan tanggal berapa? Hari Senin tanggal 14 September 2020 yang mulia. Kepada auditor, apakah bisa hadir pada hari dan tanggal tersebut? Siap, bisa yang mulia. Baik. Untuk memberikan waktu kepada penasihat hukum menyiapkan nota pembelaannya, maka persidangan kali ini akan ditunda dan diadakan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 pukul 9 dan seterusnya. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Militer Jakarta dengan nomor register perkara 29-K-PM 208-AD-8-2020 dan seterusnya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan penundaan yang lalu, maka persidangan kali ini akan dilanjutkan dengan penyampaian nota pembelaan dari penasihat hukum. Kepada penasihat hukum, apakah nota pembelaannya telah siap? Siap, yang mulia. Baik, silakan disampaikan. Siap, terima kasih yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, auditor militer yang terhormat dan hadirin sidang yang saya hormati, nota pembelaan atau pledoi atas surat tuntutan dalam perkara tindak pidana penganiayaan nomor register perkara 29-K-PM 02-08-AD-5-2020 tertanggal 7 Agustus 2020 atas nama terdakwa Tegar Silaban bin Martinus Silaban. Majelis Hakim yang mulia, auditor militer yang terhormat dan hadirin sidang yang saya hormati, sebelum menyampaikan nota pembelaan, perkenankan saya selaku penasihat hukum mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah dengan sabar dan teliti serta penuh kewibawaan memimpin jalannya persidangan perkara ini. Sehingga proses persidangan dapat berlangsung dengan lancar dan tertib serta diliputi suasana pengayoman. Kami yakin bahwa sikap dan perlakuan Majelis Hakim yang demikian pastilah didorong oleh rasa tanggung jawab yang besar guna mencari kebenaran material, kebenaran yang hakiki dari perkara ini. Dalam rangka tegaknya hukum dan keadilan. Ahli hukum Profesor Sudarto SH dalam kesimpulan pidato pengukuhannya sebagai guru besar hukum pidana mengajukan agar dalam menghadapi orang yang melakukan tindak pidana, sikap kita harus berpedoman pada rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup. Pendapat mantan Hakim Agung Bismar Siregar SH menyatakan, jika engkau ingin mengadili sesuatu, janganlah hanya melihat pada kitab undang-undang semata, sebab mahkamah keadilan sesungguhnya hanyalah berada pada hati nurani, oleh karenanya bertanyalah kepada hati nurani. Kehilafan serta salah adalah selalu menjadi milik manusia dan kebenaran serta kesempurnaan adalah mutlak milik Tuhan Yang Maha Esa. Dengan berpedoman pada prinsip tersebut di atas, maka kasus yang dihadapi oleh terdakwa sekarang ini adalah merupakan suatu yang biasa saja terjadi kepada siapapun termasuk kepada kita para penegak hukum sekalipun. Oleh karenanya, apa yang sekarang dialami oleh terdakwa ini dapat dijadikan kita bersama lebih berhati-hati lagi dalam bertindak serta berperilaku. Sebagaimana pada persidangan hari Rabu tanggal 4 April 2020, rekan auditor militer telah menyampaikan requisitor ataupun tuntutan terdakwa 1 Serdati Tegar Silaban yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. Tuntutan, dengan mengingat pasal tersebut di atas dan peraturan perundang-undangan lainnya, kami memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah umur, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 76C, junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian yang kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara terhadap terdakwa Serda Tegar Silaban dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan penjara dan dipotong masa penahanan sementara. Kemudian yang ketiga, menetapkan barang bukti berupa dianggap telah dibacakan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim yang mulia, auditor militer yang terhormat dan hadirin sidang yang saya hormati, bahwa di dalam persidangan juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang telah diajukan beberapa barang bukti serta telah mendengarkan keterangan para terdakwa, juga telah mendengarkan keterangan di persidangan terhadap keterangan saksi
tersebut, kami selaku penasihat hukum dari terdakwa menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Analisis terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim yang mulia, auditor militer yang terhormat dan hadirin sidang yang saya hormati, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang meliputi dari keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan dari terdakwa, auditor militer telah mendakwa terdakwa Serda Tegar Silaban dengan dakwaan primer pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, subsidiar pasal 351 ayat 2 KUHP, bahwa dalam persidangan juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang telah diajukan beberapa barang bukti, serta terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan. Terhadap keterangan para saksi tersebut, kami selaku penasihat hukum dari terdakwa akan memberikan tanggapan sebagai berikut, dianggap telah dibacakan. Terkait dengan analisis yuridis terhadap rekuisitor auditor militer, Majelis Hakim yang mulia, auditor militer yang terhormat dan hadirin sidang yang saya hormati, bahwa dalam tuntutan, rekan auditor militer dengan tanpa mempertimbangkan unsur kesalahan, menyatakan Serda Tegar Silaban terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan auditor militer yang melanggar dakwaan primer pasal 76C junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dakwaan subsidiar pasal 351 ayat 2 KUHP. Dan auditor militer menuntut terdakwa Serda Tegar Silaban dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara. Bahwa dalam perumusan delik pasal 76C junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 351 ayat 2 KUHP, pembuktiannya tidak hanya sekedar melihat pertanggungjawaban pidana berdasarkan material fact, tetapi tetap harus berpegangan pada asas pertanggungjawaban pidana yang berlaku secara universal. Bahwa dalam pengertian hukum pidana serta seperti dijabarkan oleh Profesor Andi Hamzah, ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas adalah yang pertama, dapat dipertanggungjawabkan kembali. Yang kedua, dapat adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit. Kemudian yang ketiga, tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat. Bahwa dari butir 3 di atas dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum, di mana tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Melawan hukum adalah mengenai perbuatan abnormal secara objektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum, berarti bukan perbuatan abnormal. Untuk itu tidak lagi diperlakukan jawaban siapa pembuatnya. Kalau perbuatannya sendiri tidak melawan hukum, berarti pembuatnya tidak bersalah. Majelis Hakim yang mulia, auditor militer yang terhormat serta hadirin sidang yang saya hormati, bahwa dalam tuntutan yang menuntut pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan sementara kepada terdakwa Serda Tegar Silaban kali ini, ada beberapa hal yang dijelaskan oleh auditor militer yang penuh hati nurani. Yang pertama, apakah terbukti secara sah meyakinkan bersalah tindakan seorang abdi negara yang mengayomi dan melindungi rakyat untuk merespon aduan warga sekitar dia tinggal? Kemudian yang kedua yang mulia, apakah termasuk melawan hukum, membubarkan balapan liar yang sudah kerap terjadi yang sangat mengganggu warga sekitar? Kemudian yang ketiga, apakah termasuk perbuatan abnormal secara objektif ketika membela diri atas cacian dan makian oleh seorang yang jelas dan meyakinkan mengganggu ketertiban umum dan warga sekitar? Kemudian yang mulia, bahwa dalam hal ini merujuk pada ajaran Wesenchu yang diperkenalkan pada tahun 1930 di Jerman, menjelaskan bahwa sekalipun suatu perbuatan telah selesai dengan rumusan delik di dalam undang-undang pidana, belumlah otomatis merupakan suatu delik. Pun demikian dengan hukum modern yang memiliki kecenderungan untuk memperkenalkan suatu teori baru menyangkut teori pemidanaan, yaitu apa yang dimaksud dengan subsosialitas. Bahwa subsosialitas ini tercantum dalam pasal 9 KUHP Nederland yang berbunyi, jika hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu ia menunjukkan keteladanan
ia dapat menentukan di dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan. Berdasarkan hal tersebut, dalam pemeriksaan terdakwa patutlah kita semua, baik rekan auditor militer, majelis hakim yang mulia, ataupun kami sendiri selaku penasihat hukum harus berpegang teguh pada asas-asas yang terkandung dalam penegakan keadilan, serta harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat merusak integritas sistem sebagai upaya menghindari miscarriage of justice pada perkara ini. Kesimpulan majelis hakim yang mulia, auditor militer yang terhormat dan hadirin sidang yang saya hormati, bahwa berdasarkan uraian yang telah kami kemukakan pada bagian atas, maka sampailah kami kepada kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa para terdakwa telah mengakui telah melakukan penganiayaan dan terdakwa menyesali atas perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian yang kedua, bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bukan dikarenakan terdakwa memiliki dendam dan tidak direncanakan ditujukan kepada korban, namun niat para terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Roni Agiarama dan Galda Putra hanya untuk memberikan pelajaran kepada Roni Agiarama dan Galda Putra agar tidak melakukan balap liar lagi di wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga, bahwa alasan terdakwa melakukan penganiayaan kepada Roni Agiarama dan Galda Putra adalah karena kedua remaja tersebut melakukan provokasi dan mencaci maki terdakwa dengan kata-kata yang sangat tidak pantas sehingga membuat terdakwa merasa emosi dan melakukan perbuatan tersebut. Bahwa selain dari kesimpulan di atas, perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan membebaskan terdakwa Serda Tegar Silaban, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdakwa tertib dan sopan dalam mengikuti proses dalam pemeriksaan di persidangan. Kemudian yang kedua, terdakwa melakukan hal tersebut untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat wilayah Grogol yang selalu gelisah dengan perbuatan para anak geng motor. Kemudian yang ketiga, terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian yang keempat, terdakwa menyesali perbuatannya. Majelis hakim yang mulia, auditor militer yang terhormat dan hadirin sidang yang saya hormati, berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan rasa hormat kami memohon kepada majelis hakim yang mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut, yaitu menyatakan seluruh dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan auditor militer atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, atau setidak-tidaknya kami memohon kepada majelis hakim untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya ex equat bono. Demikian pledoi atau pembelaan ini kami sampaikan dalam persidangan di hari yang penuh hikmah ini. Semoga yang Maha Adil memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua. Atas perhatian dan kebijakan majelis hakim yang mulia, kami selaku penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih. Jakarta 14 September 2020, hormat saya penasihat hukum terdakwa Nadilawati SH. Terima kasih yang mulia. Baik, selanjutnya kepada auditor, apakah akan mengajukan tanggapan terhadap nota pembelaan penasihat hukum? Siap, intinya kami tetap pada tuntutan kami yang mulia. Karena penasihat hukum telah menyampaikan nota pembelaannya dan auditor telah menyampaikan tanggapannya, maka agenda sidang selanjutnya yaitu memberikan kesempatan kepada majelis hakim dalam menyiapkan putusan. Setelah majelis hakim bermusyawarah, maka persidangan akan ditunda 1 minggu dari sekarang. Untuk memberikan waktu kepada majelis hakim dalam menyiapkan putusan, maka sidang pada perkara ini akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 dengan agenda acara pembacaan putusan oleh majelis hakim. Kepada terdakwa menghadap kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil kembali. Karena pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari pengadilan. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Militer Jakarta dengan nomor register perkara 29-K-PM 2/08-AD-8/2020 dan seterusnya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan penundaan sidang yang lalu, maka persidangan kali ini akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Kepada terdakwa, apakah telah siap mendengarkan putusan? Siap. Penasihat hukum? Siap yang mulia. Auditor? Siap yang mulia. Baik, terdakwa silakan dengarkan. Putusan ini akan dibacakan secara bergantian oleh majelis hakim. Putusan nomor 29-K-PM 8/AD-8/2020. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Militer Jakarta
yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini. Dalam perkara terdakwa, identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Pengadilan Militer Jakarta tersebut di atas membaca berita acara pemeriksaan dalam perkara ini, memperhatikan surat keputusan penyerahan perkara dari Danrem, mendengar pembacaan dakwaan auditor, eksepsi dari penasihat hukum, tuntutan, dan nota pembelaan, mendengarkan hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dan terdakwa. Setelah diperlihatkan dan diperiksa barang-barang bukti, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Anggota 1. Saya lanjutkan. Menimbang bahwa terlebih dahulu majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh auditor militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan sebagai berikut. Bahwa dalam uraian tuntutannya, auditor militer menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Terhadap terbuktinya unsur-unsur yang telah diuraikan auditor militer dalam tuntutannya, majelis tetap akan membuktikan sendiri dalam putusan ini. Dan terhadap amar pidana yang dimohonkan, majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Anggota 2. Saya lanjutkan bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh auditor militer dalam dakwaan yang disusun secara primer yaitu pasal 76C junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Mengingat pasal 76C junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Saya kembalikan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Tegar Silaban bin Martinus Silaban terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana disebutkan dalam pasal 76C junto pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu pidana pokok, pidana penjara 1 tahun dan dipotong masa tahanan sementara. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 lembar visum et repertum nomor 353 tanggal 16 Juli 2020, 1 buah rotan sepanjang 1 meter, HP Samsung tipe A37 warna hitam milik terdakwa, sepatu pantopel hitam milik terdakwa, baju putih milik korban dirampas untuk dimusnahkan. 4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp10.000. Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 di dalam musyawarah majelis hakim oleh Muhammad Fadli SH.MH Letkol Sus NRP 522940 sebagai hakim ketua dan Ainun Jiwanti SH Mayor CHK NRP 110079 serta Nadia Rosa Damayanti SH.MH Mayor Laut KH NRP 16762-P masing-masing sebagai Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas. Auditor Militer Muhammad Ramdan SH, Letkol CHK NRP 291070, Penasihat Hukum Nadilawati SH, Letu CHK NRP 216038 dan Panitera Pengganti Nia Diniawati SH, Letu CHK NRP 219978 di hadapan umum dan terdakwa. Baik, putusan telah dibacakan kepada terdakwa. Apakah mengerti dengan putusan tersebut? Siap, mengerti. Saudara dipidana penjara berapa tahun? Siap, 1 tahun. Terdakwa berdasarkan pasal 193 ayat 3 Undang-Undang Peradilan Militer, saudara diberi hak untuk menerima, menolak, atau pikir-pikir terhadap putusan. Bagaimana terdakwa? Siap, saya serahkan kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Siap, kami akan berpikir-pikir dulu, Yang Mulia. Berdasarkan pasal 220 ayat 2, saudara diberikan waktu 7 hari untuk mendaftarkan sikapnya ke Paniteraan Militer Jakarta. Mengerti? Siap, mengerti, Yang Mulia.
Apabila dalam 7 hari saudara tidak mendaftarkannya, maka saudara dianggap menerima putusan tersebut. Siap. Baik. Auditor, apakah ada ingin yang disampaikan? Cukup Yang Mulia. Penasihat hukum? Siap, tidak ada yang mulia. Auditor, silakan bawa terdakwa keluar ruang persidangan. Siap, petugas bawa terdakwa keluar ruang sidang. Kerjakan. Luruskan. Lurus. Lapor, petugas siap membawa terdakwa keluar dari persidangan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Kepada Hakim Ketua. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Hadap kanan, gerak. Maju, jalan. Demikian putusan dalam perkara ini telah diambil dan dibacakan oleh majelis hakim. Untuk penasihat hukum terdakwa dapat menempuh upaya hukum banding dalam tenggang waktu 7 hari terhitung sejak putusan ini dibacakan. Dengan selesainya pembacaan putusan, maka selesai sudah seluruh rangkaian pemeriksaan dalam perkara ini. Dan selanjutnya persidangan dalam perkara ini telah selesai dan sidang dinyatakan ditutup. Lapor, sidang atas nama terdakwa Tegar Silaban bin Martinus Silaban telah selesai, laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Istirahat di tempat, gerak. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.